Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina idal fitri ba'da shahr Ramadan wa idal adha ba'da yaumil arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Amma ba'du. Fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama dan utama, mari sama-sama kita menambah rasa syukur kita kepada Allah. Allah kuatkan badan, jiwa kita hadir di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ketika kita bicara Idul Adha, maka kita tidak bisa lepas dari haji dan Idul Kurban atau hari raya kurban. Kurban memiliki makna adalah dekat dan mendekatkan. Memang Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah menunjukkan dirinya bahwa Allah sangat dekat kepada hambanya. Tidak ada batas, tetapi manusia yang membuat batas dengan Allah. Bahkan ada sebuah buku yang memberikan gambaran bahwa sebenarnya manusia, sebenarnya alamnya ada 3 bagian. Alam yang pertama adalah paradiso, surga. Karena manusia lemah, terlena, dia terjatuh ke alam inferno, alam penderitaan. Dan Allah memberikan kesempatan kembali agar manusia bisa naik ke dalam alam paradiso yang namanya purgatorium. Kemarin beberapa bulan lalu, Syahrul Ramadan sebagai tazkiyatun nafas kita naik kembali ke alam paradiso yaitu surga insyaallah dunia wal akhirah. Pada kesempatan yang pagi ini, khatib ingin mengambil tema bagaimana kita menunjukkan cinta kepada Allah dengan kurban tanpa ada kata tapi, tanpa ada kata syarat kepada Allah. Ada banyak hikmah Idul Kurban ini. Salah satunya adalah menambah rasa takwa dan syukur kita kepada Allah. Jadilah kolektor rasa syukur, orang yang bisa mengoleksi rasa syukur sehingga nggak pernah mengalami kehampaan dalam hidup. Ulama menyebutkan syukur dari 3 kata, shin, kaf, dan ro. Shin artinya syukur bahagia, kaf artinya karomah,
dan roh artinya rahmat. Orang yang pandai bersyukur, insya Allah bahagia, insya Allah punya keistimewaan di mata Allah, dan dia punya rahmat. Masalahnya banyak, tapi rahmat Allah lebih banyak daripada masalah. Maka orang-orang yang berkurban hari ini menunjukkan kualitas rasa syukurnya kepada Allah atas nikmat-nikmat yang begitu banyak yang disebut sebagai Al-Kautsar. Tidak bisa dihitung Al-Kautsar, begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Tapi ada orang yang Al-Aqtar, yang terputus, tidak dapat nikmat dari Allah. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang kaya sebenarnya bukan kaya materi, tapi kaya jiwa. Laisal ghina ghina'ul ardi walakinal ghina ghina'un nafs. Orang yang jiwanya kaya, hatinya kaya, insya Allah dengan keterbatasan apapun bisa berubah. Tapi orang yang hatinya miskin, maka walaupun punya banyak benda, banyak harta, tetap saja sulit dalam berubah. Hikmah yang kedua di Idul Adha ini adalah berkurban merupakan ciri seorang muslim. Jika kita seorang muslim sejati, maka kita tunduk terhadap aturan-aturan Allah. Semua dibuat aturan begitu indah. Islam banyak aturan. Kalau kita nggak mau diatur Allah, jangan sebagai seorang muslim. Sholat, berhaji, bahkan mau naik mobil ada doa, mau makan ada doa, mau mandi ada doa, ke kamar mandi ada doa, dengan istri ada doa, semua doa. Ada aturannya, begitu indah, begitu detail, begitu baik. Seorang muslim artinya dia ikuti betul-betul surrender, taat atas aturan yang Allah berikan. Maka ciri seorang muslim adalah berkurban. Maka tadi Khatib menyampaikan, inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika. Salat dan berkurban. Rasul menyampaikan juga as-salatun nur was-shadaqah burhanun. Salat adalah cahaya dan buktinya adalah sedekah. Orang yang sholatnya benar, vertikalnya benar, maka horizontalnya akan baik. Maka simbolnya adalah assalam, salam, salam. Maka kurban menunjukkan kualitas sholat kita juga. Yang ketiga, salah satu hikmah daripada Idul Adha atau kurban ini adalah bekal terhadap hari akhir. Ada seorang profesor membuat buku berjudul Psikologi Kematian. Dalam bukunya mengatakan bahwa kalau mati adalah akhir segalanya, berbuat semaunya saja kita, berbuat maksiat seenaknya aja. Tapi akhir segalanya bukan di kematian. Mati adalah awal segalanya. Muslim mungkin menganggap mati adalah akhir. Berbuat maksiat seenaknya berakhir seperti binatang, dikubur selesai, dibakar selesai. Tapi muslim, mati adalah awal dari segalanya. Kita bertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Allah justru setelah kematian itu datang. Maka dilatih secara psikologi, disebut dengan Yaumul Arafah, di padang mahsyar. Kita merenung, bertafakur, bertadabbur, betul-betul kita berkontemplasi ke dalam diri dan sebagainya. Kita mendoakan sahabat kita yang berhaji, semoga Allah mudahkan dan menemukan makna terdalam dalam hajinya, sehingga pulang dari haji betul-betul menunjukkan kualitas seorang muslim sejati. Yang keempat, hakikat atau hikmah dari hari raya kurban adalah tazkiyatun nafs, tazkiyatul mal, mensucikan harta dan jiwa kita. Jika kita sering gelisah, sering panik, sering bingung, sering merasa kurang, maka tazkiyatun nafs, tazkiyatul qalb. Salah satunya dengan berkurban, berzakat, berwakaf. Kalau kita berkurban maka kita lebih sakinah, lebih tenang menjalani hidup.
living moment to moment, menikmati setiap episode hidup, sholat, menikmati sholatnya, makan, menikmati makannya, bersama anak, menikmati anak, bersama Allah, menikmati suasananya. Era modern ini banyak orang mengalami istilah psychological syndrome toxic success. Badannya di masjid, pikirannya di kantor. Badannya di rumah, pikirannya di kantor. Badannya di kantor, pikirannya di rumah. Maka orang-orang yang mampu dalam tazkiyatun nafs, dia berhasil menjadi orang yang hadir, orang yang sadar setiap momen-momen penting, bahwa setiap momen akan menjadi masa lalu. Kata Imam Ghazali, masa lalu adalah yang terjauh, nggak bisa kita ambil kembali. Yang terakhir, hikmah yang paling tinggi adalah meneladani keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam adalah profil dari keluarga yang sempurna. Kita minimal dalam Islam ada contoh yang bisa kita ambil. Ada yang suaminya muslim, istrinya kafir, Nabi Lut alaihissalam. Ada yang istrinya muslim baik, suaminya kafir, Fir'aun. Ada yang suami istri dua-duanya kafir, namanya Abu Lahab. Tapi ada suami istri dan anaknya soleh muslim, yaitu Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim digoda oleh iblis. Jangan kau sembelih anakmu yang kau tunggu sudah begitu lama. Ibrahim sudah niatkan semua karena Allah. Digodalah anaknya mengatakan silakan ayah, lakukanlah yang Allah perintahkan. Semoga menjadi orang yang sabar dalam Al-Quran. Istrinya digoda, kalau itu perintah Allah, silakan jalan. Maka dilemparlah dengan batu iblis oleh 3 orang mulia tersebut. Dan sekarang kita berhaji melempar jumroh sebagai simbol perjuangan melawan iblis yang begitu terus menggoda sampai akhir ujian tersebut. Tapi kalau kita bicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan ujuk-ujuk. Nabi Ibrahim alaihissalam telah melalui proses yang begitu hebat, begitu luar biasa. Kalau kita bisa ambil hikmahnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam memang memiliki visi besarnya adalah Allah. Maka ketika Allah tanya, fa'aina tadhhabun ya Ibrahim, inni dzahibun ila rabbi. Jadi hikmah Idul Adha ini adalah bagaimana kita memiliki visi yang sama. Paling tidak kita merevision, menata visi ulang lagi dengan quality of vision. Visi yang paling kualitas adalah Allah. Ini dzahibun ila rabbi. Sebagai pemimpin keluarga, sebagai ayah, maka kita memimpin keluarga bagaimana membawa keluarga kepada Allah. Ini dzahibun ila rabbi. Jabatan kita karena Allah, harta kita karena Allah, kesehatan kita karena Allah. Pada saat kita merevision, menata visi ulang lagi dengan visi besar, grand visi tersebut, maka semua perintah Allah begitu mudah, dipotong-potong begitu mudah. Harta dipotong mudah 20%. Kalau visinya nggak sama, tetap saja sulit, termasuk dalam perubahan. Maka menata visi ulang bagaimana visi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, menata visi kita hari ini setelah Idul Adha ini. Mari kita sama-sama menata ulang keluarga kita, lingkungan terdekat kita, visi besar kita. Tidak ada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma fi qalbi ghairullah la ilaha illallah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang paling bersyukur, orang-orang yang berikhlas, orang-orang yang taat, patuh total kepada Allah tanpa ada kata tapi, tanpa ada kata nanti, tanpa ada kata esok dan sebagainya.
waj'alnakum wa iyyakum minasyakirin wal mukhlasin warhamna bi rahmatikal azim waghfirna wa iyyakum ilal jannatin na'im. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim innallaha wal malaikata yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afiyata wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min 'aini la tadma'u wa min qalbi la yakhsha'u. Allahumma surna bisrikal jamil, Allahumma surna bisrikal jamil, Allahumma surna bisrikal jamil, Allahumma rizqna fahman nabiyin wa hifdzal mursalin wal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.